Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sore ini Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengadakan ngabuburit pengawasan. Nah, ini program dari Bawaslu RI yang terus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena pada hari ini narasumber kita hadir, Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, yaitu Ibu Nani Agustina. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Gimana kabar hari ini, Bu? Baik. Wah, ini akhir Ramadan, kayaknya Ibu selalu semangat terus, bahagia terus kayaknya, ceria, Bu. Gimana, harus semangat terus, Mas. Semangat terus, Bu, ya. Tidak boleh kendor. Alhamdulillah. Ya, meskipun di era itu ya. Era efisiensi, Bu, iya, ya. Kita sudah tahu semua, tapi tetap harus berisi, gitu ya. Iya, Bu. Nah, ngabuburit hari ini dalam edisi yang ketiga, kita akan mendalami meningkatkan kerja-kerja pengawasan dalam tiap tahapan pemilihan sebagai bentuk integritas. Nah, tahapan pemilu pilkada sudah selesai, Bu, ya. Jadi kita terus ke belakang. Mungkin Ibu bisa gambarkan sedikit tentang pengawasan yang di saat pemilu kemarin. Pemilu atau pilkada ini? Pilkada, Bu. Pilkada, kemarin ya kita fokus ke pilkada serentak. Yang banyak dinamikanya juga kemarin itu kan kita pilkada ya, Mas, ya. Ya, Pilkada ya. Ya. Kita ini modelnya serius atau santai ini, Mas? Santai aja, Bu. Kita ngabuburit. Kalau istilah Bondowoso itu nyari malam, Bu. Nyari gitu. Malam. Ya. Ini konsep yang sangat bagus, saya pikir. Seperti tujuan kita bersama. Bagaimana kita tetap meningkatkan kinerja daripada Bawaslu di setiap kabupaten, begitu ya, Mas. Dan kita telah bersama-sama mengadakan giat apapun itu yang bermanfaat bagi masyarakat, dan tentu saja kita tetap melaksanakan aturan-aturan maupun keputusan-keputusan yang diinstruksikan oleh RI, begitu. Jadi kita tetap sesuai hierarki mengikuti bagaimana alur dan kerja-kerja pengawasan kita sebagai pengawas di kabupaten, seperti itu. Untuk dinamika dan lika-liku terhadap apa yang sudah kita laksanakan kemarin ya, begitu teman-teman, kita tahu kita melaksanakan tahapan pilkada yang pada puncaknya gitu ya, Mas Edi ya. Pada puncaknya kemarin kita Bawaslu Bondowoso melaksanakan PHPU, yaitu berbeda dengan kabupaten lain, kita ada sengketa hasil pemilihan seperti itu, dan kita sudah melaksanakan itu, menyelesaikan dengan baik dengan keputusan yang terbaik dari MK. Lain-lain dinamika seperti kita tahu, teman-teman, banyak sekali hal yang cukup menarik saya pikir di Bondowoso ini, dari tahapan awal pencalonan, kemudian di masa kampanye, kemudian terkait gonjang-ganjingnya netralitas gitu ya, ASN, TNI, Polri. Nah, jadi ASN, TNI, Polri itu sempat menjadi beberapa persoalan di kita, yang mana kita betul-betul harus serius meningkatkan apa yang dinamakan dengan integritas, begitu. Kita sering mendengar kata integritas diri. Nah, mungkin di dalam dinamika itu, di dalam tahapan-tahapan itu, ya Mas Edi, seperti itu kita betul-betul diuji bagaimana kapasitas kita. Itu salah satunya. Hingga pada tahapan yang krusial waktu itu adalah tahapan penetapan, dan ada juga ketika tahap debat calon. Nah, seperti itu. Banyak jadi Mas Edi ya. Nah, tahapan-tahapan itu kita laksanakan, kita kerjakan sesuai dengan tupoksi, wewenang dan tugasnya Bawaslu. Bersama-sama kita berkoordinasi bersama KPU, DPR, DPRD, dan pemerintah maupun Forkopim yang ada di Bondowoso. Itu saya rasa sudah bagus sekali kita
bagaimana membangun kerjasama yang baik dengan mereka, karena tidak lepas kerja-kerja kita ini tidak bisa dilaksanakan sendiri dengan baik tanpa adanya kerjasama maupun hubungan yang baik dengan beliau-beliau seperti itu. Nah, saya tertarik dengan apa yang dibaca dan dinamika dalam kawasan. Setiap tahapan-tahapan itu ada dinamika tersendiri di dalam kegiatan tersebut. Nah, mungkin ada sesuatu yang sangat banget lah dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Contoh kayak penetapan calon, mungkin apakah ada dinamika khusus yang mungkin Ibu alami di saat mungkin ada semacam kepentingan dari orang lain, kepentingan gimana? Nah, itu gimana Ibu menyikapi seperti itu? Ya, masuk dalam dinamika atau bisa juga polemik ya Mas ya. Polemik ya. Jadi dalam waktu penetapan itu yang dinamakan dinamika itu bisa dikatakan sebagai adanya sedikit kendala. Nah, sedikit kendala itu salah satunya adalah hal yang mungkin umum ya terjadi kepada penyelenggara begitu. Kita karena di sini sebagai penyelenggara memang, dan apalagi tugas fungsi pokok kita secara fokus adalah pengawas begitu, sehingga tekanan-tekanan dari pihak luar ataupun eksternal atau orang-orang yang berkepentingan dalam kontestasi tersebut itu ya terjadi. Gitu. Iya. Namun bagaimana kita menyikapi itu? Nah, kita di sini bersama-sama dengan tiap divisi, dan divisi itu saya rasa bekerja dengan baik, secara maksimal melakukan tugas dan wewenangnya di dalam bidang hal tersebut, disertai dengan kolektif kolegial tentu saja yang ada di kita saat ini, maka tekanan-tekanan itu dapat kita antisipasi dengan menegakkan netralitas. Namun itu tidak mudah juga loh Mas, gitu. Tentu saja mental kita dipertaruhkan saat itu. Kira-kira begitu ya, dinikmati saja begitu ya. Iya. Dari sisi mental kan, dan saya lihat data dari media sosial, komentar-komentar dari netizen, performa Bawaslu Bondowoso ini luar biasa Bu. Dan ini tidak lepas dari nahkoda dari Ibu Ketua sendiri sebagai ketua yang bisa memaksimalkan semua elemen untuk mengerjakan tugas-tugas pengawasan. Nah, bagaimana kiat-kiat sedikitlah kepada sahabat Bawaslu ini biar juga memahami tentang bagaimana Ibu bisa menahkodai pengawasan yang performnya luar biasa waktu pemilu kemarin ini. Gitu ya. Iya. Tidak banyak yang bisa saya bagikan kepada teman-teman karena saya juga merasa ini masih belajar Mas. Iya. Jadi setiap proses dalam kehidupan itu saya bisa katakan semua masih dalam tahap belajar gitu. Sehingga dalam hal saya diamanahkan sebagai leader maupun ketua Bawaslu di Kabupaten Bondowoso ini, saya mengemban tugas yang pertama, saya pastikan pekerjaan yang kita emban ini sesuai dengan aturan. Nah, kita melaksanakan sesuai aturan sebagai regulasinya apa, instruksi pimpinan seperti apa, kita laksanakan itu secara profesional. Tegak lurus Bu ya? Tegak lurus, betul. Iya benar. Ya. Benar Pak. Jadi tegak lurus itu aman Mas. Benar, gitu benar, ya. benar. Sehingga kita kan juga dilindungi hukum kerja Mas. Iya. Pada pokoknya dan pada prinsipnya yang bisa saya bagikan ke teman-teman adalah semangat diri, memunculkan integritas diri, di mana diri kita ini tumbuh. Nah, maka di situ kita harus memerankan peran kita sebaik mungkin secara profesional tanpa dipengaruhi dari pihak manapun. Nah, dalam hal ini Mas, kita sebagai pengawas, yang mana kita ini betul-betul kerja kita ini ditunggu oleh masyarakat hasilnya. Begitu. Kemudian dinilai oleh masyarakat. Jadi apapun itu di dalamnya polemik dan segala macam kita hadapi bersama. Pada pokoknya kita sesuai dengan aturan dan regulasi. Maka ya insya Allah kerja-kerja kita di pengawas bisa selesai
dan sukses begitu. Ya saya terima kasih sekali loh kalau dibilang sukses ya. Dengan adanya PHP kemarin itu yang sempat Bondowoso ini menjadi salah satu objek yang disorot gitu ya di Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi kita ada 138 ya kabupaten. Nah, salah satunya itu ada Bondowoso yang sering disebut, kemudian karena masuk di dalam PHP dan tahapannya itu kita ikuti bersama seperti itu. Alhamdulillah selesai. Tak luput saya juga berterima kasih dengan Kordif ya, Pak Kordif. Kita punya Pak Kordif Ahmad Zairuddin di HPS gitu ya. Yang teman-teman ini rekan pimpinan secara kolektif kolegial waktu itu kita bersama-sama menghadapi itu, Mas. Jadi setiap divisi ini sungguh turut serta, turut andil gitu dalam pemberian keterangan kepada MK, yang mana itu kan hal pertama buat kita, hal sama-sama pengalaman pertama gitu, maka kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Di sana ada Pak Ismaili selaku penanganan pelanggaran, ada Pak Solikul Huda sebagai humas yang juga berperan, kemudian yang tidak kalah penting senior kita ada Bapak Muhammad Hasim selaku Kordif SDMU di sini. Ya, alhamdulillah. Ya. Gitu. Kalau dikatakan Bawaslu sebagai wasit kayak di sepak bola, Bu ya. Jadi komentar dari semua netizen dan masyarakat Bondowoso menilai bahwa wah, hari ini wasitnya adil gitu, Bu. Karena terbukti dari tingkat PKD ke tingkat Panwascam sampai ke tingkat Bawaslu sendiri tingkat kabupaten, semua tingkat dari sejak dini itu katanya sudah diawasin, Bu. Nah, ini dari sekecil apapun kegiatan-kegiatan tahapan yang di bawah mereka tahapi. Nah, ini tidak lepas dari sebuah instruksi dari Bu Ketua yang luar biasa. Nah, mereka sangat patuh dan sangat mentaati semua yang telah digariskan oleh Bawaslu. Nah, ini komitmen keorganisasian seperti ini luar biasa. Mungkin bisa dibagikanlah juga triknya kepada pemirsa di sini. Ceritanya bagi-bagi tips terus teman-teman ya. Karena ini sudah flashback, Bu. Ini sudah bentuk evaluasi gimana luar biasa Bawaslu Bondowoso terhadap pengawasan di tingkat bawah lagi nih, Bu. Mungkin kalau itu saya rasa terlalu berlebihan mungkin ya, karena kita di sini masih dalam tahap betul-betul berproses dan belajar melaksanakan tugas kita, itu saja. Dan apabila memang hingga ke grassroots kita, di tonggak utama kita ini, yakni PKD ya Mas ya, yang paling ujung di kita itu ada PTPS yang dirasa alhamdulillah sampai detik ini kita masih hubungan baik begitu ya dengan mereka, dan mereka melaksanakan tugas-tugas saat pemilihan tersebut dan pemungutan suara itu mereka sudah bekerja dengan baik, maka kita sudah sewajarnya mengapresiasi mereka dan terus merangkul seperti itu. Jadi tidak ada istilah atasan bawahan begitu, tidak Mas. Kita adalah begitu, tim. Jadi kita ini tim. Bagaimana tim itu bisa bergerak bersama-sama. Nah, kalau toh instruksi itu memang benar dan itu memang mungkin wewenang dan emban tugas saya salah satunya ya sebagai ketua, sehingga di situ diharuskan, memang diwajibkan untuk menginstruksi bagaimana kerja-kerja pengawasan teman-teman setiap tahapan. Nah, di situ teman-teman di setiap hierarkis tersebut dari PTPS, PKD hingga Panwascam tentu saja itu mengetahui tugasnya apa, wewenangnya apa secara objektif. Kemudian secara maksimal kerja mereka ini jelas. Nah, begitu. Kenapa jelas? Karena instruksinya jelas. Nah, begitu. Selain itu mereka juga dikuatkan oleh seringnya kita koordinasi ya, Pak. Jadi koordinasi itu adalah kunci. Apapun suatu hal di dalam tim itu jika tidak saling koordinasi maka tidak akan berjalan. Sebuah proyek besar begitu ya, apalagi kita ini
di dalam negara kita ini. Maka sudah wajibnya kita tunduk patuh kepada arahan dan aturan dan undang-undang. Seperti itu. Sehingga kita tinggal membangun tim itu tadi, yang mana tim ini bukan robot, gitu kan. Tapi terdiri dari teman-teman, kita harus punya sifat humanis gitu ya. Jadi teman-teman ataupun manusia-manusia yang jika diarahkan kemudian melalui koordinasi secara baik, maka insya Allah itu bisa berjalan dengan baik, Mas. Iya, luar biasa, Bu, kira-kira ya. Itu. Iya, benar. Jadi yang saya juga tertarik dengan ini, bahasa netizen, yang Ibu Ketua itu ngawal kotak suara, Bu, pakai kuda, Bu, di tengah hutan. Dan ini dilakukan oleh Ibu, mohon maaf, Bu, ya, Ibu seorang perempuan yang seperti ini, yang formal laki-laki itu sudah terlampaui oleh Ibu. Nah, ini sebagai bentuk figur contoh di dalam pengawasan, dan mungkin ini satu-satunya di Jawa Timur kalau saya lihat, Ibu Ketua perempuan yang mampu menghadir di masyarakat sendiri, untuk pengawasan langsung di tingkat tahapan ini, Bu. Nah, ini menarik sekali, bahkan banyak medsos yang berkomentar bahwa ini luar biasa hari ini Bawaslu. Jadi Ketua Bawaslu mampu memberikan contoh yang terbaik dalam pengawasan karena turun sendiri. Nah, selanjutnya, Bu, ini juga bagi trik-trik lagi, nggak apa-apa, Bu, ya? Nggak apa-apa, ini kesempatan kita ya. Kesempatan, Bu, saya ya. juga berkesempatan menyapa teman-teman semua gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga menyaksikan ini gitu kan, sehingga kerja-kerja Bawaslu ini apa ya, ini akan nampak di sini nanti apa yang sudah kita kerjakan, dinamika kita, karena ini memang digitalisasi, Mas. Jadi orang lebih banyak melihat medsos ya daripada kinerja yang secara langsung seperti itu. Benar. Nah, ya, mudah-mudahan banyak yang melihat ini gitu ya, Mas. Iya, harapan kita seperti itu. Ini kan juga bentuk edukasi, Bu. Betul. Ngabuburit edukasi kepada setiap masyarakat Bondowoso, bagaimana kita menciptakan pemilu yang penuh dengan penuh tanggung jawab, Bu, ya, berintegritas. Nah, terkait dengan itu, Bu, teman-teman Panwascam juga, Bu, ini juga luar biasa kemarin terhadap kontribusinya terhadap pengawasan di tingkat kecamatan. Nah, tim ini juga bagian dari kita, dari tubuh kita, Bu. Nah, komunikasi yang terpenting dari teman-teman Bawascam gimana? Kekompakan mereka tuh solid banget hari itu, Bu. Kemana? Iya. Jadi yang pertama tadi terkait bias gender ini, kalau saya rasa Pak Edi, karena kan bicara terkait perbedaan perempuan dan laki-laki gitu ya. Dalam hal ini saya sendiri sudah tidak menganut budaya patriarki seperti itu ya, dan mengikuti perkembangan zaman. Saya rasa kalau itu memang tugas dan keamanan sudah dijamin begitu, kita mau nggak mau harus melaksanakan pengawasan, tidak boleh memilih begitu kan, di mana, di wilayah mana. Nah, sepanjang itu masih tingkat keamanan pasti dijamin begitu. Jadi kita bisa lihat dimanapun, apapun medannya gitu, selama saya dalam tingkat aman begitu ya, saya akan kerjakan. Nah, kebetulan kemarin itu di wilayah Bondowoso ini ya, barat ya kalau nggak salah. Daerah Bu ya, Taman Krocok, Bu ya? Ya, Taman Krocok, terus itu Kota Gunung gitu, Bu ya? Di daerah pegunungan itu. Nah, ternyata di situ kotak suara ini tidak bisa sampai ke tempat, hanya satu yang bisa menempatkan itu, yaitu naik kuda begitu. Nah, karena tidak ada dan kudanya hanya 2 waktu itu kalau nggak salah, Mas. Saya melihat langsung itu, sehingga ya kita harus kawal. Ibu jalan kaki? Ya, saya kawal. Nah, di situ bersama kepolisian, bersama Kodim juga semua ikut berpartisipasi mengamankan dan mengawal surat suara itu. Jadi nggak masalah buat saya itu. Oh gitu, Bu, seperti itu. Luar biasa. Jadi tidak ada budaya patriarki, perbedaan bias gender itu tidak ada. Saya rasa di wilayah lain pun juga begitu. Nah, dari pengalaman pemilu yang kemarin, pilkada serentak terkait dengan inilah, Bu, khusus pilkada. Jadi
ada nggak gesekan-gesekan yang dinamika politik kedaerahan itu, Bu? Nah, ya Ya benar. itu, Bu, ya. Itu mungkin yang dinamakan kearifan lokal ini Ya. nggak bisa dihilangkan, begitu Nah, ya? iya, Bu. Nah, dia. Jadi kearifan lokal itu tetap harus dipakai dimanapun kita berada dan dengan dinamika seperti apapun. Namun ternyata kearifan lokal itu memang tetap harus digunakan. Nah, tadi itu ada pertanyaan yang ini ya, pernyataan bukan pertanyaan, Iya. pernyataan yang tentang Panwascam. Iya, iya. Jadi di Panwascam itu memang kita sudah bentuk sesuai instruksi dan per kecamatan itu ada 3. Jadi Panwascam itu 3 ada komisioner, Bu, ya? 3 pimpinan 3 ya, pimpinan, yang terdiri dari ketua dan 2 anggota. Oh, siap. Ya, yang mana mereka membawahi maupun harus berkoordinasi dengan Polsek dan kesekretariatan serta ada staf-staf pendukung. Sebenarnya enak apa ya? Kalau kita mau bekerja secara lembaga, sebenarnya autopilotnya itu sudah dipersiapkan. Jadi mereka tidak bekerja sendiri. Mereka didukung oleh staf-staf yang sudah pada bagiannya. Sehingga kerja-kerja pengawasan itu, Mas Edi gitu ya, itu bisa maksimal. Mereka kenapa ada persyaratan diambil atau dari domisilinya dari tempat asal begitu. Fungsinya yaitu ketika kita membangun hubungan baik secara emosional maupun secara kelembagaan dengan Kapolsek maupun dengan Forkopim lainnya seperti Pak Kades gitu ya, Pak Lurah dan Pak Camat tentunya. Nah, itu lebih mudah. Nah, itu memang terbukti sehingga kerja-kerja pengawasan kita ini disupport penuh dan untuk melancarkan pengawasan itu insya Allah teman-teman tidak kesulitan. Meskipun ya ada beberapa wilayah begitu ya Mas, beberapa wilayah yang memang sudah pemilu-pemilu sebelumnya memang polemiknya suhunya agak tinggi ya begitu. Ya, tapi alhamdulillah teman-teman kemarin kita bersama-sama dan dari Bawaslu Kabupaten kita kawal terus menghadapi polemik seperti itu. Iya. Nah, bicara kelembagaan Bu ya, ini sudah bicara kelembagaan. Nah, komunikasi antar lembaga, contoh dengan KPU selaku penyelenggara yang kita kan ngawasi kerja KPU kan Bu. Betul, ya, kan. Terus komunikasi dengan penegak hukum Gakumdu, terus dengan Bakesbang, dengan Pemda. Ini kalau dilihat dari data kemarin, ini luar biasa Bu. Artinya kerjasama yang sangat baik sekali sehingga menghasilkan sebuah pengawasan yang luar biasa juga. Nah, bagi trik lagi nih Bu ya, nggak apa-apa Bu ya. Jadi bagaimana Ibu bisa menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga yang sifatnya pengawasan Bu? Gitu Bu. Itu kewajiban kami Mas. Gitu ya. Memang jadi kalau memang kita mau bagi tips, trik gitu ya. Setiap leader itu ada caranya bagaimana kita untuk memimpin atau mengarahkan maupun menginstruksikan sebuah tim dalam kebaikan. Ya. Jadi kita sekali lagi di sini kita itu leader ataupun dijuluki ketua kalau di Bawaslu, tapi kita bukan bos. Benar sekali itu Bu. Saja. Benar Bu ya. Kita justru adalah pelayan masyarakat. Ya, itu prinsipnya. Jadi kita betul-betul punya integritas diri yang berprinsip bahwa kita harus melayani masyarakat dan kebutuhan masyarakat secara maksimal, tanpa pandang bulu, tanpa mudah untuk diintervensi dari pihak manapun, apalagi ini KPU, KPU ini adalah saudara kita, se-embrio. Saudara tua Bu ya? Iya betul, istilahnya kan begini kalau dengan KPU ya Mas, kita itu satu ibu, tapi kita punya tugas yang berbeda, gitu. Jadi sehingga kalau dengan KPU memang kita harus mau nggak mau, karena KPU adalah lembaga yang harus kita awasi dari 0 A sampai Z begitu ya, sampai selesai tahapan kita harus ya tidak harus menjalin hubungan baik juga begitu ya. Namun karena lembaga yang kita awasi harus secara profesional, bagaimana kita mengawasi saudara kita yang di KPU itu seperti itu.
Iya, 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 luar biasa banget. Nah, sahabat Bawaslu, eh, hari ini sudah mungkin banyak pemaparan dari Bu Ketua terkait dengan flashback kemarin, banyak pelaksanaan pilkada serentak yang begitu luar biasa di Bondowoso, dan sampai pada titik puncak pelantikan Bupati dan Wakil Bondowoso telah kita lakukan bersama. Dan ini tidak lepas dari peran dari Bu Ketua dan seluruh elemen yang ada di Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Nah, Bu, untuk mungkin ada pesan atau apa namanya ya, kesan terkait dengan pelaksanaan pemilu ke depannya gimana? Terkait dengan evaluasi hari ini dan bagaimana pemilu ke depannya biar lebih baik dan berintegritas. Itu sangat bagus sekali ya Mas ya. Bagaimana kita sudah melewati tahapan yang ada evaluasinya, kemudian evaluasi tugas tahapan sudah. Nah, sekarang ke depannya begitu ya. Ke depannya kita mau bagaimana? Yang pasti semoga Bawaslu ini tetap menjadi lembaga yang sangat krusial memang dalam hal pengawasan, karena setiap hal yang dilakukan itu memang harus ada yang mengawasi secara netral, secara profesional, maka Bawaslu inilah tugasnya. Jadi ke depan bagaimana kita membangun kelembagaan ini tiap kabupaten dulu, supaya kinerja kita ini dipandang sangat penting memang, gitu ya. Jadi tanpa Bawaslu memang tidak akan bisa terlaksana pemilu secara adil, transparan, berintegritas, mungkin seperti itu. Sehingga kita ke depan ini harus tetap kompak, tetap solid melaksanakan tugas pengawasan dengan profesional dan tidak mudah dipengaruhi oleh dari pihak manapun, begitu Mas ya. Kemudian kita harus tetap menjaga netralitas kita sebagai Bawaslu, sebagai pengawas di penyelenggaraan pemilu. Nah, pemilihan serentak telah usai. Kita telah menghasilkan produk pemimpin Bondowoso yang sudah terbaik yang terpilih masyarakat. Mungkin ada ucapan untuk beliau Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, Bu. Monggo Bu, kita sampaikan kepada. Gitu ya. Oke. Selamat kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Bondowoso, Bapak Haji Abdul Hamid Wahid dan Bapak As'ad Yahya Syafi'i. Semoga sukses mengemban amanah dari rakyat Bondowoso dan membuat Bondowoso semakin baik ke depan. Selamat. Baik, terima kasih Bu. Karena waktunya ini sudah hampir mau buka puasa sudah Bu. Gitu ya, iya Bu. Iya. Jadi sebenarnya waktu ini sangat kurang sekali Bu dengan karena keterbatasan waktu. Sahabat Bawaslu, mungkin kita akhiri aja tema podcast hari ini. Semoga sahabat Bawaslu tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, dan apabila Bapak Ibu sekalian atau semua yang ada masyarakat Bondowoso ingin tahu tentang bagaimana kerja-kerja pengawasan lebih lanjut, bisa datang ke kantor Bawaslu Bondowoso di Jalan Santawi nomor 9 di Bondowoso. Nah, mungkin ini saja yang kita sampaikan dulu untuk hari ini Bu ya. Siap. Ya, tetap semangat Bu ya. Tetap semangat kita. Tetap semangat. Baik, mungkin ada kekeliruan kata-kata dari kami. Saya Edi Santoso selaku Kasubag Pengawasan Bawaslu Bondowoso, dan Ibu saya Nani Agustina, Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, mengucapkan terima kasih. Nah, kami undur diri dari acara ini dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu.